Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inofit, kali ini kita lanjut lagi membahas soal UTBK asli 2021 berdasarkan FR tentunya ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 11 sudah kita bahas di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum melihatnya bisa dilihat di playlist yang ada di bagian deskripsi video ini ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ya channel Edufit, channel pendidikan yang membahas soal-soal matematika. Oke, kita ke nomor 12 ya. Kalau mau dicoba dulu silahkan, boleh silahkan dicoba dulu ya. Oke, gimana? Sudah ketemu kah? Kalau sudah kita bahas ya. Rata-rata 3 buah bilangan adalah 18. Jika salah satu bilangan diganti dengan 18, maka rata-ratanya bertambah 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P adalah bilangan yang diganti, Q-nya sama dengan 12. Oke, langsung aja ya. Rata-rata 3 buah bilangan adalah 18. Nah, 3 buah bilangan itu misalkan adalah A, kemudian ditambah dengan B, kemudian ditambah dengan C. Karena di sini rata-rata berarti dibagi ya. Karena bilangannya 3 berarti dibagi 3, rata-ratanya sama dengan 18. Jadi kalimat pertama ini kalau dituliskan dalam model matematikanya seperti ini ya. Oke, sekarang kita cari nilai A ditambah B ditambah C berarti sama dengan berlaku kali silang ya. 3 kali 18 adalah 54. Kita simpan dulu ya. Oke, sekarang kita ke kalimat yang kedua ya. Jika salah satu bilangan diganti dengan 18, maka rata-ratanya bertambah 2. Nah, A, B, C ini salah satunya diganti dengan 18. Mau yang mana yang diganti? Misalkan C ya. Berarti A-nya tetap, kemudian ditambah B-nya tetap, kemudian C-nya kita ganti dengan 18. Ini tetap masih dibagi 3 dong ya, berarti nilainya sama dengan jika salah satu diganti 18, maka rata-ratanya bertambah 2. Awalnya kan rata-ratanya ini ya 18, kalau tambah 2 jadi rata-ratanya adalah 20. Iya enggak? Iya kan? Nah, sekarang jadinya adalah A tambah B tambah 18 sama dengan 3 kali 20 sama dengan 60. Maka A tambah B sama dengan 60 kurangi 18, yaitu 42. Nah, sekarang A tambah B sama dengan 42 ini kemudian kita substitusikan ke sini, ya. A tambah B kita ganti dengan 42, kemudian ditambah dengan C sama dengan 54. Maka C-nya sama dengan 54 kurangi 42, yaitu sama dengan 12. Berarti aslinya C ini sebelum diganti dengan 18 itu adalah 12. Nah, berarti P itu adalah bilangan yang diganti. Berarti bilangan yang diganti itu adalah 12. Sebelum diganti 18-nya aslinya C-nya adalah 12. Gitu ya maksudnya ya. Oke, berarti jawabannya apa? Ya karena P-nya itu adalah bilangan yang diganti 12, berarti P-nya sama dengan 12 dan Q-nya 12. Berarti artinya P sama dengan Q. Ya enggak? Oke, berarti jawabannya yang C ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 13 ya. Soalnya seperti ini. 4 buah data memiliki median 10, berapakah nilai rata-ratanya? Ya nggak tahu. Kan cuma ini doang yang diketahui ya. Nah, sekarang ini ada 2 pernyataan ya. Pernyataan yang pertama jangkauannya adalah 8, pernyataan yang kedua jumlah kuartil 1 dan kuartil 3 adalah 40. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pernyataan yang mana yang dibutuhkan? Oke, sekarang kita cek dulu ya. 4 buah data memiliki median 10. Nah, misalkan 4 buah data itu kita misalkan dengan ABCD ya. Berarti A, kemudian B, C, D. Ini 4 buah data. Itu memiliki mediannya 10 ya kan. Median itu kan nilai tengah ya. Tengah-tengah berarti antara B dan C ya. Ini mediannya sama dengan 10. Artinya di sini B ditambah dengan C dibagi 2 itu nilainya sama dengan 10. Ini adalah median ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai pernyataan yang pertama, jangkauannya adalah 8. Jangkauan itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang terbesar di sini adalah D, yang terkecilnya adalah A. Nah, jadi 8 itu didapatkan dari D dikurangi dengan A. Itu nilainya sama dengan 8. Nah, untuk mencari rata-rata kan dibutuhkan A plus B plus C plus D, ya kan? Kemudian dibagi 4. Itu untuk mencari rata-rata, ya enggak?
Nah, yang di sini bukan D plus A, tapi D min A. Berarti untuk yang ini tidak bisa menjawab berapakah rata-ratanya ini, gitu loh ya. Jadi, pernyataan satu saja ini tidak cukup ya, belum cukup untuk menjawab pertanyaan berapakah nilai rata-ratanya. Nah, sekarang kita gunakan pernyataan yang kedua ya. Jumlah kuartil 1 dan kuartil 3 adalah 40. Kuartil 1 itu Q1 ya, kemudian kuartil 3 adalah Q3. Kuart itu kan berarti data dibagi menjadi 4 sama besar ya, kita bagi menjadi 4 ya. Nah, ini sekarang kita sudah dapatkan 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kuartil 1 ini adalah di sini, ini Q1, yang ini adalah Q2. Berarti Q1 ya, Q1 atau kuartil 1 itu sama dengan A ditambah B dibagi 2. Kemudian kuartil 2 itu adalah Q2 ya. Ini C tambah D, C ditambah D dibagi 2. Nah, ini Q1 dan Q2 ini kalau dijumlahkan nanti hasilnya sama dengan 40. Berarti jadinya A plus B dibagi 2 ditambah dengan C plus D dibagi 2 nilainya sama dengan 40. Karena penyebutnya udah sama ya, berarti jadinya A tambah B tambah C tambah D. Kemudian dibagi 2. Atau boleh kalau saya bagi 4 sekalian, boleh ya. Berarti yang bawah ini kali 2. Nanti yang ruas kanan, yang bagian bawah itu dikali 2. Berarti samanya dengan 40 dibagi 2. Ya enggak? Yang ini penyebutnya kali 2, yang ini penyebutnya juga kali 2. Gitu ya. 40 kan sama dengan 40/1 ya. 1 kali 2 kan 2. Nah, sekarang sudah kita dapatkan, ini adalah rumus rata-rata, ya enggak? Berarti rata-ratanya sudah ketemu, 40 bagi 2 nilainya sama dengan 20. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, maka pernyataan 2 saja ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Berarti jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Betul ya? Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita ke soal nomor 14. 5 bilangan bulat positif memiliki rata-rata 6. Berapakah nilai bilangan terkecil? Oke, sekarang kalau ditambah nih ya, pernyataan yang pertama jangkauannya 4. Jangkauan itu tadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil ya. Kira-kira bisa menjawab pertanyaan nggak? Belum ya. Ini kita misalkan ya, karena di sini ada 5 bilangan bulat. Kita misalkan dengan A, kemudian B, kemudian C, D, dan E ya. Memiliki rata-rata 6, berarti nanti dibagi 5 sama dengan 6. Atau sama halnya ini kalau kita jumlahkan, A tambah B tambah C tambah D tambah E, ini sama dengan 5 kali 6, yaitu nilainya sama dengan 30. Gitu ya. Nah, ini kan berdasarkan yang diketahui ya. Kalau ditanyakan berapakah nilai yang terkecil, ya banyak banget kemungkinannya, ya kan? Kemudian kalau ditambah dengan pernyataan yang pertama, jangkauannya adalah 4. Nah, jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Bisa jadi di sini nilai terkecilnya 1, nilai terbesarnya ya berarti karena selisihnya 4 berarti 5 gitu kan. Tapi untuk nilai yang tengah ini A, B, C, D, B, C, D ini kita belum tahu, maka untuk mencari nilai bilangan terkecil juga belum bisa. Jadi untuk yang pernyataan 1 ini saja ini belum cukup ya, belum cukup umur untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, sekarang kalau misalkan ditambah dengan pernyataan 2 ya, tidak ada bilangan yang sama. Misalkan pernyataan ini dipakai, pernyataan yang kedua juga dipakai. Nah, dari A, B, C, D ini kalau tidak ada bilangan yang sama, berarti tidak boleh ada angka yang kembar ya. Nah, sekarang kalau kita pakai keduanya, karena di sini sudah jelas jangkauannya 4, berarti nanti selisih bilangan terkecil dan terbesarnya itu adalah 4. Nah, misalkan yang bilangan pertama ini adalah A, maka bilangan yang terakhir atau E ini adalah A plus 4, ya kan? Ya, nanti kan selisihnya 4 ini. Nah, jadi nanti yang di sini adalah A plus 4, itu bilangan yang terakhir. Nah, bilangan yang kedua karena ini tidak ada bilangan yang sama berarti beda semua. Berarti nanti di sini yang B itu bisa jadi A plus 1, kemudian C itu adalah A plus 2, yang D adalah A plus 3. Ya kan seperti itu. Nanti kan angkanya beda semua kan? Nah, sekarang coba kita jumlahin ya. Semuanya ini kita jumlahkan. Nanti nilainya harus sama dengan 30, ya kan? Oke, sekarang kita jumlahkan A-nya ya. Ada berapa? 1, 2. Oh, ini A ya, A ya. Kemudian A-nya 3, 4, 5. Berarti ada
5A ditambah dengan 1 tambah 2, 3, 6, 10. Tambah 10 nilainya sama dengan 30. Maka 5A sama dengan 30 kurangi 10, 20. Maka A-nya ketemu sama dengan 4. Berarti A itu kan nilai terkecil ya. Berarti sudah ketemu dong berapakah nilai yang terkecil, yaitu 4. Berarti untuk menjawab pertanyaan ini kita butuh pernyataan yang pertama dan juga pernyataan yang kedua. Jadi harus dua-duanya ya. Oke, berarti jawabannya adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup, yaitu jawaban yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 ini adalah soal asli ya, berdasarkan FR tentunya. Ini adalah soal UTBK 2020. Pernah keluar seperti ini, dan silahkan teman-teman kerjakan ya. Kalau masih bingung, nanti lihat pembahasannya di bagian deskripsi video ini ada pembahasannya. Tapi kalau mau dijawab, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sampai nomor 15 dulu ya. Nomor 16 dan seterusnya kita lanjut di video selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masuk ke PTN yang dicita-citakan. Amin.